Jamaah Masjid Raya Al-Pitah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini qadarullah ya, kita dikumpulkan dalam satu tempat yang begitu mulia, yakni masjid. Masjid itu adalah sebagai isim alat dari kalimat sajada yasjudu, sajadan fahuwa sajidun. Kalau masjidun itu adalah isim makan, alhamdulillah. Ta'lim pada malam ini adalah materinya fikih. Fikih ya. Fikih yang biasa Lailatul Ahad ini adalah akhinal kiram Al-Ustadz Al-Fadil Amir Mahmud, karena beliau saat ini dalam kondisi marid atau sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Allahumma ya syafi'al amrad ala al-Ustadz Amir Mahmud. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, fikih ini berkaitan dengan rukun Islam. Fikih berkaitan dengan rukun Islam. Kalau tauhid berkaitan dengan rukun iman. Kalau tasawuf berkaitan dengan ihsan. Islam, iman, ihsan. Itu ibarat tiangnya ini apa namanya? Tripod ya. Kalau kamera tiangnya 3. Satu saja patah maka kata bahasa Inggrisnya tijungkel. Ya. Maka yang dimaksud dengan Islam, iman dan ihsan itu lazim disebut arkanuddin. Apa Pak? Arkanuddin. Setiap kita wajib tahu, wajib paham. Bagaimana caranya supaya tahu dan paham? Ngaji. Ngajinya jangan setengah, sungguh-sungguh, menjada wajada. Nah, dalam kitab hikam, kalau apapun kita pengen berhasil harus sungguh nyanyi cek orang Sunda mah. Itu setengah hikam. Hikam itu adalah jamak dari kalimat hikmah. Nah, maka karena rukun Islam yang 5 ini berkaitan dengan syahadatain, sholat, zakat, puasa, dan haji, tentunya sangat erat kaitannya dengan yang namanya fikih. Maka bapak, ibu semuanya ngaji ilmu fikih, hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu ain. Bapak sholat, supaya sholatnya sah menurut fikih maka harus suci. Bagaimana caranya mencucikan diri kita? Ya, wudu kalau hadasnya kecil, mandi besar kalau hadasnya besar. Itu jadi syarat. Ya, maka arti fikih adalah pemahaman atau pengetahuan. Jadi bapak harus paham sepaham-pahamnya dengan kitabut toharoh, kitabus sholat, kitabus zakah, kitabus saum, kitabul hajj. Ya, karena itu pemahaman. Kata fikih berasal dari kata faqiha, yafqahu faqihan. Ya, jadi orang yang paham. Ya.
Jadi bahasanya itu adalah kata kerja dalam Al-Quran, disebut 20 kali. Dalam Al-Quran disebut 20 kali kata kalimat fikih. Ya, 20 orang yang ahli fikih disebutnya fuqaha. Fakihun jamaknya fuqaha. Kalau fuqaha jamak taksir adalah orang-orang yang ahli dalam ilmu fikih. Ya, sebetulnya kalau tingkatan kita ini jangan langsung ke Fathul Muin, sebetulnya cukup dengan Safinatun Najah. Itu dasar fikih itu adalah Safinatun Najah karangan Imam Nawawi, orang Banten, Kiai Nusantara, Banten asli. Cuma wafatnya di Mekah, makamnya di Mekah, sampai sekarang di sana. Nah. Karena ini fardu ain, berarti setiap kita wajib tidak bisa diwakilkan. Kalau fardu kifayah kewajiban kolektif, kalau sudah dilakukan oleh 1-2 orang, itu bisa menunjukkan kewajibannya. Baik, gitu kan. Jadi ini kewajiban individu, ya. DKM-nya wajib ngaji, ketua yayasannya wajib ngaji, ijma. Kalau ini tafsir, nahwu, sorok, konteks, balaghah, itu mah fardu kifayah. Itu mah fardu kifayah. Artinya ketika di sini satu kampus, satu daerah, satu orang, kalau ada salah satu orang paham dengan ilmu tafsir, cukup bisa mewakili kewajiban orang Islam yang lainnya. Tapi fikih mah fardu ain, yang tua wajib ngaji, yang muda wajib ngaji, janda wajib ngaji, duda juga wajib ngaji, tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Supaya apa? Supaya ibadah kita sesuai dengan aturan fikih. Kayak Bapak mau sholat itu syaratnya adalah harus suci. Berarti kita wajib ngaji kitab toharoh, bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya mandi adus, bagaimana caranya istinja, bagaimana caranya tayamum. Itu wajib kita paham. Ya. Cuma yang di sini katanya sudah bab sholat, alhamdulillah. Jadi sebelum kita sholat itu kita harus syurutus sholat, harus suci, minal badani wasaub wal makan, bersih badannya, bersih pakaiannya, bersih tempatnya. Itu. Misalkan Bapak lagi punya wudhu nih, mau sholat, kentut, batal nggak? Batal nggak Pak? Batal, mesti wudhu lagi. Atau kencing, mesti wudhu lagi. Kalau kita nggak punya wudhu, sholat, bukan pahala yang didapat, tapi dosa, karena tidak memenuhi syarat. Kemudian masuk waktu setelah adzan sholat maghrib, ya, sebelum terbenam matahari nggak boleh karena belum masuk. Itu juga termasuk syarat. Kemudian menghadap kiblat. Kemudian syarat yang lainnya adalah menutup aurat. Aurat laki-laki ada aurat perempuan. Aurat perempuan min jami'il badani illa kafai wal wajhi, kecuali dua telapak tangan dan wajah. Kalau perempuan, kalau kita baina surah wa rukbah, kita mah antara surah itu apa? Ini pusar, rukbah itu adalah sah kita misalkan pakai kaos oblong doang juga, cuma nggak sopan, nggak adab, kondangan gagah, mau sholat, mau menghadap Allah nggak gagah gitu Pak ya.
Ya, bahkan adab-adaban fikih kita orang Indonesia yang bermadzhabkan Syafi'i mayoritas luar biasa, Pak. Kita mah sholat rapih bener ya. Kata orang Arab mah sana, kalau di Mekah, di Madinah saya, Masya Allah, fatabarakallah, nafar min Indonesia kulut tamam. Pakaiannya rapi, gerakannya rapi. Karena kita belajar kitab. Kalau dalam Al-Quran mah nggak ada prakteknya, Pak. Cuma aqimis sholat saja, ya. Perintah sholatnya cuma aqimis sholat. Tapi kalau dalam ilmu fikih ada syarat sholat, syarat sahnya sholat, ada arkanus sholat, ada sunanus sholat, ada mubtilatus sholat, ada makruhatus sholat. Itu dalam fikih adanya. Nah, maka yang akan saya bahas di sini adalah masalah sholat. Sholat yang 5 waktu. Sholat apa sih sholat itu ya? As-sholat, ini kebetulan saya bukanya pas sholat nih. Sholat itu menurut lughah as-sholatu hiya ad-du'a. Sholat itu doa. Jadi kalau ada orang nanya nih, Pak, sholat itu apa sih? Hiya ad-du'a gitu. Sholat itu doa. Makanya terdiri dari doa sholat mah. Ya. Itu menurut bahasa. Ini terlalu kecil kitabnya tulisannya. Wahya syar'an, dan sholat menurut ilmu syara adalah aqwalun. Aqwal itu jama daripada qaulun. Aqwal, beberapa ucapan. Maka di dalam sholat ada rukun qauli, rukun yang berkaitan dengan ucapan. Mana rukun qauli diantaranya? 1, Allahu Akbar. Itu rukun qauli itu. Takbiratul ihram tuh. Ya. Kalimat Allahu Akbarnya itu yang rukun. Kalau angkat tangan begini mah Allah, angkat tangannya mah sunnah. Sunnahnya sunnah hayat. Karena dalam sholat itu ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Apa perbedaannya? Insya Allah nanti kita terangkan. Yang jelas Allahu Akbar, ngangkat tangannya adalah sunnah. Yang rukunya Allahu Akbar. Awas kadang